Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Hadirin sekalian yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah SWT malam hari ini masih dapat melangkahkan kedua belah kaki kita menuju majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan mengkaji tahsinul Quran wa tafsirul Quran. Kalau yang mau buka di dalam aplikasi Al-Quran di handphone silakan. Bagi yang mau lihat di papan tulis silakan. Surat Al-Baqarah ayat 39. Kita baca bersama-sama, kita baca ulang dan nanti kita akan mengetahui makharijul hurufnya dan tahsin Al-Qur'annya setelah tafsirnya secara singkat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم الذي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Shadaqallahul azim. Baik, kita jelaskan satu persatu tentang tajwid dan makharijul hurufnya. Sebelumnya kita baca Fatihah sekali lagi. Buat istrinya saudara kita Muharram yang
pada malam hari ini sedang persiapan mau lahiran. Udah pembukaan 6 padanya. Kita doakan mudah-mudahan istrinya yang mau lahiran dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istrinya diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Anaknya nanti akan dilahirkan juga anak yang saleh dan salehah dan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah la hadatin nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususan sebut namanya. Syahadillah ilahal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin, Al-Baqarah ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan ayatnya. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina. Lihat situ. Walladzina zal bertemu iya. Ingat alif waw ya itu kepunyaan mad asli atau mato. Jadi huruf hijaiyah yang bertemu ya atau bertemu waw atau bertemu alif udah mad tabi itu atau mad asli. Panjang tuh. Walladzina ya, 2,5 rokat itu. Walladzina naknya disambung ke huruf kaf. Walladzina kafaru, jangan walladzina kafaru, jangan disambung. Walladzina kafaru, walladzina kafaru. Nah, sambung tuh. Kafaru sama tuh, roknya bertemu waw, bertemu alif. Sama dengan walladzina. Wa kazzabu, zalnya baknya juga bertemu waw tuh, mad asli. Mata bi ayatina ulaika bi ya alifnya harokat fathah berdiri, ya-nya harokat fathah berdiri, panjang tuh mad badal namanya. Jadi kalau kalian baca Al-Qur'an ada huruf hijaiyah berharokat fathah berdiri atau seperti alif yang kecil panjang. Wa kazzabu bi ayatina, jangan bi ayatina, salah. Bi ya alifnya panjang, iya-nya panjang. Bi ayatina ula, nah ini nunnya berharokat panjang, itu mad jaiz munfasil loh. Ya. Kalau ada harokat panjang ada hamzahnya dalam satu kalimat itu mad wajib. Jaa ya. Atau su'a itu mad wajib tuh. Tapi kalau harokat panjang tidak ada hamzahnya dan terpisah juga namanya mad jaiz munfasil. Kalau mad wajib muttasil, kalau mad jaiz ulaika haknya badal. Habun nar alif lam syam ashabun nar hum fiha khalidun. Fiha mad asli atau mato fiha khalidun. Mad arid li sukun itu ada waw dan nun di akhir kalimat namanya mad arid li sukun. Nah itu diantaranya. Makanya penyebutan ha dengan
ha dengan kho harus dibedain. Jangan asha, salah. Ashabun nar, hum baru tuh. Hum hanya besar. Hum fiha kha. Hum fiha kha. Itu makhrajnya. Ya, nah, singkat aja. Surah 10. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Allah berfirman nih dalam surah Al-Baqarah ayat 39 tentang orang-orang yang ingkar. Ya, ingkar itu perbuatannya kufur, orangnya kafir. Orang yang kufur, orang yang ingkar, orang yang kafir, kata Allah, wa kazzabu, dan mereka bi ayatina, wa kazzabu bi ayatina, udah kafir, udah ingkar, mendustain, goroin ayat-ayat Allah, mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah. Ya, mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah. Jadi orang kufur, orang kafir itu nggak pernah tuh percaya kepada Al-Quran. Ya, orang kafir, orang Yahudi nggak bakalan yakin, nggak bakal percaya tuh. Ya, walan tardo'an kal Yahud, walan Nasoro hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani sampai kapanpun kagak bakal redo sama umat Islam. Orang Yahudi tuh dari dulu sampai kiamat nanti. Walan tardo'an kal Yahud, walan Nasoro. Orang Yahudi, orang Nasrani kagak bakalan ridho sama orang Islam. Ya. Mereka pokoknya antipati dengan umat Islam. Mereka berjuang bagaimana caranya nih biar umat Islam itu ngikut sama mereka, ngikutin mereka gitu. Berjuang dengan berbagai macam cara. Ya, makanya na'udzubillah summa na'udzubillah kalau ada orang Islam pindah agama namanya na'udzubillah. Dia orang-orang kafir itu gak bakal percaya. Bahkan dia membodoh-bodohi, mendustakan ayat-ayat kami. Nah, kata Allah, orang yang semacam itu ulaika ashabun nar, itu calon-calon penghuni neraka. Jadi orang yang ingkar, orang yang kufur, orang yang kafir, di samping dia juga kufur, ingkar, kafir, mereka selalu mendustakan ayat kami. Udah ancamannya, hukumannya ashabun nar. Ya. Tempatnya di neraka, calon-calon penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Bahkan mereka itu kekal. Kekal dalamnya, nggak ada dispensasi lagi, nggak ada keringanan lagi. Ya. Kalau umat-umat yang lain ada keringanan. Umat Islam misalkan dijamin masuk surga, tapi lewat proses. Ya. Prosesnya apa? Ke neraka dulu kalau yang berdosa. Apalagi kalau kita dosanya banyak. Makanya kalau dosanya banyak kita dibersihin dulu baru bisa masuk neraka, baru bisa masuk surga. Direndam di neraka, diangkat dulu, direndam lagi udah kayak teh celup. Ya, dicelupin, diangkat, ribuan tahun begitu tuh. Udah bersih baru masuk surga. Nah, ini nih. Ya. Padahal Al-Quran sudah jauh hari sebelumnya. Al-Quran itu al-nazzilu minal Quran. Kami turunkan Al-Quran itu bukan cuma sekedar buat umat Islam, tapi seluruh umat manusia. Nah, makanya beruntung bagi orang-orang yang bisa baca Al-Quran, lantas dia renungkan bacaan tafsir Al-Quran, setelah dia renungkan, dia amalkan, subhanallah, mereka itulah orang-orang yang muttaqin, yang mukminin. Ya. Makanya orang baca Al-Quran fadilahnya beda-beda. Barang siapa yang baca Al-Quran, ya, dia cuma sekedar bisa baca, tidak tahu tajwidnya, tidak tahu makhrajnya, dapat pahala 10. Barang siapa yang baca Al-Quran tahu tajwidnya, tahu makhrajnya, dapat pahala 20.
Barang siapa yang baca Al-Quran udah tahu tajwidnya, makhrajnya, dia tahu tafsirnya, dapat 50. Ya. Udah gitu tahu segala-galanya, diamalin, dapat 70. Ya. Bahkan dilipat gandakan lagi oleh Allah. Itulah. Makanya Al-Quran ini kan bacaan. Ya, Al-Quran ini bacaan. Orang yang membaca dapat mengandung pahala ibadah. Bacaan tapi mengandung pahala ibadah. Ya, makanya jangan malas-malas baca Al-Quran. Ya, terlebih lagi ini kita udah berada di bulan Rajab, besok bulan Syaban, besok bulan Ramadan. Ramadan itu syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Jangan sampai kita termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Kalau bisa kita berusaha mengamalkan Allah, mengamalkan ajaran Al-Quran, mengamalkan ayat-ayat Allah, dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah hidup kita berkah dan sukses dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati wassalama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.